Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Mahfur Isfa. Channel YouTube yang memang sengaja saya buat untuk menjadi salah satu media pembelajaran online untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review dari beberapa materi perkuliahan yang sudah kita laksanakan. Tapi sebelum kita mulai review materi yang akan saya sampaikan, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya ini. Kemudian silahkan manfaatkan ataupun mengisi kolom komentar dengan nama kemudian NIM sebagai bukti presensi mahasiswa mengikuti perkuliahan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review dari beberapa materi yang sudah kita laksanakan di waktu sebelumnya. Pada perkuliahan yang sebelumnya kita melaksanakan perkuliahan menggunakan platform Google Classroom dan memang ada beberapa kelemahan. Salah satunya saya tidak bisa merespon secara langsung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, oleh karenanya saya membuat video ini sebagai salah satu media untuk membantu teman-teman lebih memahami materi yang saya sampaikan. Di samping itu, pada review kali ini di akhir perkuliahan kita ini nanti akan ada kuis yang harus teman-teman kerjakan sebagai salah satu persiapan teman-teman untuk menghadapi ujian akhir semester, sehingga nanti di UAS nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita akan mulai. Materinya akan saya review adalah materi yang pertama, senyawa terpenoid. Sebelum saya mereview, saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa saya menerima satuan pembelajaran dari Pak Walid yang sudah disetujui oleh teman-teman, dan saya mendapatkan materi dari senyawa terpenoid sampai dengan senyawa fenolik. Ya, jadi adapun senyawa-senyawa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Walid. Nah, di sini saya akan mereview materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu senyawa terpenoid. Ya, teman-teman sudah tahu sebelumnya, mungkin sudah mendapatkan materi minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu salah satu komponen yang ada di dalamnya, komponen yang terbesar di dalamnya adalah senyawa terpenoid. Nah, senyawa terpenoid ini sangat tersebar, sangat luas di alam, ya. Jadi bisa kita temukan juga di fungi, organisme laut, kemudian pada feromon serangga. Tapi yang paling melimpah itu memang terpenoid ada di senyawa atau di minyak atsiri. Ya, jadi semua tanaman yang mengandung minyak atsiri, maka di dalamnya secara otomatis mengandung banyak senyawa terpenoid. Nah, adapun terpenoid ini ada penyusun senyawanya. Penyusunnya adalah salah satunya adalah isoprena. Ya, jadi senyawa isopren ini adalah senyawa penyusun dari terpenoid. Ya, jadi terpenoid ini tersusun atas isopren ini. Ya, jadi teman-teman nanti silakan coba cek kembali beberapa contoh jenis senyawa terpenoid, pasti akan menemukan bahwa di dalamnya terdapat senyawa isopren. Nah, ini adalah struktur senyawa isopren, CH2, kemudian ikatan rangkap ada karbon, dan di atasnya ada gugus CH3 atau metil, kemudian di sebelah kanannya ada CH, kemudian ada ikatan rangkap, dan diakhiri dengan CH2. Nah, ini adalah senyawa isopren di mana dia menjadi salah satu penyusun dari terpenoid. Nah, contoh-contoh senyawa terpenoid itu adalah geraniol, limonen, kadinen, alpapinen, betapinen, beta-karyopilen, kemudian ada lagi contohnya adalah timokinon, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, di mana teman-teman bisa temui senyawa-senyawa ini? Yang paling besar teman-teman bisa menemukan senyawa ini adalah di minyak atsiri. Ya, jadi sebagian besar minyak atsiri itu pasti memiliki ini, geraniol, limonen. Minyak atsiri dari apapun, minyak atsiri dari kulit jeruk, minyak atsiri dari cengkeh, minyak atsiri dari kayu putih, minyak atsiri dari minyak sereh. Nah, itu semua sebagian besar mengandung senyawa terpenoid ini. Jadi sangat melimpah senyawa terpenoid yang ada dalam
minyak atsiri. Nah, kemudian ini juga yang penting yang patut saya review itu adalah biosintesis terpenoid. Teman-teman sudah tahu istilah biosintesis. Jadi biosintesis itu adalah proses pembentukan suatu senyawa, dalam konteks sekarang ini adalah terpenoid. Jadi proses pembentukan senyawa terpenoid yang terjadi di dalam tumbuhan atau di dalam makhluk hidup, ya. Diawali dengan adanya senyawa 3-asetil koenzim A yang kemudian dia bertransformasi atau dirubah dengan bantuan enzim, nanti dia diubah menjadi 3-hidroksil 3-metil glutaril koenzim A, kemudian diubah menjadi asam mevalonat, kemudian dia diubah lagi oleh bantuan pasti tentunya menggunakan enzim 5-piroposfomevalonat asid. Nah, mulai dari sini kemudian dia menjadi isopentil pirofosfat, ya, atau disingkat dengan IPP. Apa itu isopentil pirofosfat? Isopentil pirofosfat ini mengawali pembentukan proses terpenoid, ya. Jadi proses selanjutnya menjadi 3-dimetil pirofosfat, ya. Kemudian ada tambahan 1 isopentil pirofosfat, kemudian pelepasan 1 fosfat, ya, sehingga menjadi geranil pirofosfat, ya, sampai dengan nanti yang terakhir itu dia menghasilkan politerpenoid dan hasil sampingnya adalah meroterpenoid, ya. Contohnya politerpenoid adalah ruber ataupun karet, kemudian salah satu dari meroterpenoid adalah vitamin K. Jadi skema pembentukan biosintesisnya adalah ini, diawali dengan 3-asetil koenzim A. Asetil koenzim A dia nanti akan membentuk dengan 5-piroposfomevalonic acid atau asam mevalonic atau asam piroposfomevalonat, ya. Kemudian dia membentuk IPP. IPP ini adalah sebagai prekursor atau sebagai pembentuk terpenoid, ya. Jadi macam-macam terpenoid dia terbentuk di sini. Di sini juga meroterpenoid, kemudian meroterpenoid kembali, di sini menghasilkan monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid. Nah, ini jalur biosintesis dari terpenoid. Jalur biosintesis ini terjadi di dalam tumbuhan. Jadi selama di dalam tumbuhan itu ada senyawa-senyawa ini, berarti di sana akan terbentuk jenis-jenis terpenoid. Nah, adapun klasifikasi terpenoid itu teman-teman juga perlu ketahui bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa penyusun dari terpenoid itu adalah isopren. Nah, monoterpenoid atau senyawa terpenoid tunggal itu tersusun atas 2 unit isopren. Kalau kita ketahui tadi isopren itu rumus senyawanya adalah C5H8, ya. Nah, monoterpenoid ini karena tersusun atas 2 unit isopren menjadi C10H16. Kemudian selanjutnya ada sesquiterpenoid tersusun atas 3 unit isopren, kemudian diterpenoid tersusun atas 4 unit isopren, triterpenoid kelipatannya dia tersusun atas 6 unit isopren, ya. Kemudian tetraterpenoid atau karotenoid dia tersusun atas 8 unit isopren. Perlu teman-teman perhatikan di sini yang menjadi patokan adalah jumlah isoprennya, ya. Jadi kalau diterpenoid dia diterpenoid berarti terpenoid yang tersusun atas 2 dari monoterpenoid, sehingga dia jumlahnya 4 unit isoprena, ya, dan segitu seterusnya, ya. Nah, adapun bentuk dari terpenoid itu bisa sifatnya asiklik, ya, monosiklik, bisiklik, trisiklik, dan seterusnya. Siklik di sini adalah seperti cincin aromatis, ya, tapi dia tidak memiliki ikatan rangkap di dalamnya, seperti gugus bensin tapi tidak ada ikatan rangkapnya, itu disebut dengan siklik. Bisa pentasiklik, bisa heksasiklik, ya, tergantung, yang penting dia siklik. Atau siklik itu dia antar gugus karbonnya nanti akan bertemu, akan melingkar. Kemudian dapat teroksigenasi sifat dari terpenoid, ya, karena di dalamnya ada alkohol, aldehid, keton, fenol, ether, dan juga ester. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi dari materi terpenoid ini adalah nih, monoterpenoid contohnya karakteristik utamanya dia adalah mudah menguap, bau sangat tajam, kemudian komponen yang paling umum dalam tanaman yang bertanggung jawab adalah bau, kemudian rasa, ya. Contohnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, minyak atsiri. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui mengenai sifat-sifat terpenoid. Kalau teman-teman sudah mempelajari tentang minyak atsiri, pasti teman-teman sudah tahu bahwa minyak atsiri itu sifatnya adalah nonpolar. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa minyak atsiri itu sifatnya nonpolar. Nah, alasannya adalah ini, karena
minyak atsiri itu tersusun atas senyawa-senyawa terpenoid, di mana terpenoid itu sifatnya adalah nonpolar, sehingga karena dalam minyak atsiri itu ada banyak sekali senyawa terpenoid yang sifatnya nonpolar tadi, maka secara otomatis minyak atsiri juga sifatnya nonpolar. Jadi oleh karena minyak atsiri tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut-pelarut organik. Contohnya kloroform, kemudian N-heksan, kemudian petroleum ether, dan sebagainya. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi tentang asiklik dan bisiklik tadi. Nah, contoh dari asiklik itu seperti ini. Asiklik dia terdiri atas satu unsur senyawa yang membentuk sebuah lingkaran. Ya, ini asiklik yang tidak ada lingkaran, yang tidak tersambung. Kemudian ada monosiklik. Monosiklik yang di sini dia yang memiliki satu unsur senyawa yang saling berkaitan. Ini asiklik. Ini bisa benzen, bisa juga tidak benzen, ya. Nah, ini yang disebut siklik itu di sini. Nah, jadi pertemuan jadi karbon-karbon saling bertemu. Nah, ada juga istilah bisiklik. Berarti bisiklik itu bi, dua, sehingga dia memiliki dua unsur yang siklik atau yang saling melingkar. Contohnya adalah ini, kemudian ini, ya. Trisiklik, kemudian pentasiklik, dan seterusnya seperti itu. Ya, kemudian ini contoh-contoh yang lain. Saya rasa mungkin itu review yang bisa saya sampaikan. Suatu hal yang memang perlu saya tekankan kembali dari materi terpenoid ini, ya, dimana terpenoid itu gugus penyusunnya adalah isopren, ya. Jadi isopren ini yang menentukan berapa atau jenis siklik apa, jenis terpenoid apa, ya, seperti itu. Kemudian biosintesis yang terbentuk adalah dari 3 asetil koenzim A, dan yang penting adalah terbentuknya isopentenyl pirofosfat atau IPP. Ini menjadi prekursor dari proses pembentukan terpenoid. Mungkin itu yang bisa saya review dari materi terpenoid, dan memang saya membuat review ini tidak begitu panjang. Poin-poin yang penting yang menurut saya perlu saya tekankan dan perlu teman-teman ketahui kembali, ya. Kemudian materi yang kedua yang ingin saya review adalah steroid, ya. Teman-teman kemarin sudah melihat pada perkuliahan yang sebelumnya bahwa senyawa steroid itu masuk dalam golongan senyawa terpenoid 2, ya, dimana di sana golongannya adalah triterpen, steroid, dan juga saponin. Triterpen ini bisa teman-teman ingat kembali, triterpen berarti dia mengandung 6 isopren, ya. Kemudian kita akan fokus ke steroid, ya. Untuk steroid itu sendiri, ya, contoh di sini adalah hidrokortison, ya. Triterpen adalah golongan senyawa alam yang sangat luas distribusinya, terdapat luas dalam berbagai makhluk hidup, ya. Steroid merupakan senyawa triterpen, strukturnya terdiri dari 30 atom C bercincin 3,4,5 tripentasiklik, ya. Jadi tripentasiklik ada memiliki 3 sampai dengan 5 gugus siklik, ya. 3 sampai dengan 5, ya, itu masuk dalam golongan triterpen, ya, atau steroid tadi. Kita bisa lihat contohnya adalah hidrokortison, ya. Dia memiliki 4 siklik, ya. Nah, adapun steroid penting yang di alam ini contohnya adalah testosteron, glycyrrhizin, ya, fitosterol, beta-metason, dexamethasone, ginseng, asiatikosida, vitamin D, ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa senyawa yang pasti teman-teman tidak asing lagi, yang biasa teman-teman temui. Mungkin teman-teman beli obat di apotek ataupun melihat obat yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang di sekitar kita adalah beta-metason, kemudian dexamethasone, termasuk
hidrokortison. Jadi betametason, dexamethasone ini adalah termasuk dalam golongan hidrokortison, ya. Jadi sering digunakan sebagai anti-inflammation drug. Kemudian testosteron ini adalah hormonal yang bisa digunakan untuk terapi hormonal, ya. Kemudian di sini ada vitamin D. Nah, ini yang juga perlu teman-teman ketahui, ya, jalur biosintesis dari steroid, ya, itu tersusun atau berasal dari 2 FPP. Apa itu FPP? Farnesyl pirofosfat, ya. Farnesyl pirofosfat ini merupakan squalen, di mana squalen ini adalah prekursor semua triterpen. Jadi dalam proses pembentukan jalur biosintesis triterpen ataupun steroid tadi, dia kuncinya adalah di farnesyl pirofosfat. Jadi ketika keberadaan farnesyl pirofosfat, maka dia bisa menjadi prekursor. Nah, prekursor ini kalau teman-teman masih asing dengan kata-kata prekursor itu sebagai pencetak gitu atau cetakan gitu ya. Jadi prekursor. Jadi kalau ada contohnya bahan baku lah gitu ya. Jadi misalkan kita membuat tempe, maka bahan bakunya adalah kedelai. Nah, prekursor atau 2 FPP ini adalah kedelai dari triterpen, ya. Contohnya seperti itu. Jadi prekursor adalah bahan baku proses pembuatan suatu produk. Produknya apa? Produknya adalah triterpen. Bahan bakunya apa? 2 farnesyl pirofosfat. Jadi jalur biosintesisnya seperti itu. Nah, ini di sini ada gambaran proses terpenoid secara di alam gitu ya. Jadi pertama-tama diawali dengan pembentukan mevalonat, ya, kemudian tersusun menjadi isopentil pirofosfat atau IPP. Isopentil pirofosfat sama dengan proses biosintesis dari terpenoid yang sebelumnya, ya. Akan tetapi di sini, ya, C5 ini, ya, kemudian dia menjadi dimetil pirofosfat, kemudian ada bantuan ataupun ada tambahan dari IPP lagi, ya, sehingga dia menjadi transgeranil pirofosfat dan produk yang dihasilkan adalah monoterpen, ya. Nah, di sini contohnya adalah limonen, ya, monoterpen tadi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk membuat triterpen ataupun steroid, ya, kuncinya prekursornya adalah squalen di sini, ya, atau 2 farnesyl pirofosfat. Nah, ini adalah squalen, 2 farnesyl pirofosfat. Nah, jadi proses pembentukan squalen ini juga bertahap. Dari mana? Dari pembentukan monoterpen, ya, kemudian kita lanjut trans tadi sehingga menjadi sesquiterpen, ya, berlanjut terus sampai terbentuk squalen. Nah, squalen inilah yang menjadi prekursor dari triterpen. Nah, ini contoh triterpen, ya. Ada estradiol, kemudian ada testosteron, ya, salah satu hormon yang biasa digunakan, ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun contoh yang lain adalah progesteron. Progesteron ini juga hormonal, ya, ini biasa digunakan juga sebagai terapi hormonal. Nah, kemudian yang menurut saya penting adalah juga pembentukan kortikosteroid yang biasa kita gunakan adalah hidrokortison, ya. Salah satu contohnya adalah tadi betametason, dexamethasone adalah salah satu jenis kortikosteroid, ya. Fungsinya adalah untuk antiinflamasi. Nah, keberadaan di alam, ya, steroid itu terikat, yang mengikat senyawa gula masuk dalam golongan saponin. Kemudian steroid bebas jika memiliki bentuk saponinnya maka disebut sapogenin. Nah, ini yang penting juga di sini, semua metabolit sekunder yang ada dalam tanaman itu perlu diisolasi atau perlu didapatkan
atau dipisahkan dari senyawa-senyawa yang lain. Ya, melalui apa metodenya? Metode ekstraksi ataupun metode fraksinasi atau metode isolasi. Ya, dan cara analisisnya. Nah, metode yang digunakan adalah metode ekstraksi. Ya, teman-teman, saya rasa mungkin sudah diceritakan apa itu metode ekstraksi. Ekstraksi itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menarik suatu senyawa berdasarkan kelarutan terhadap pelarut tertentu. Misalkan kita mau menarik senyawa yang sifatnya larut dengan air, maka simplisia yang kita siapkan harus kita rendam dengan air. Maka yang terlarut dalam air itu adalah senyawa-senyawa yang sifatnya larut dalam air. Begitu juga kalau misalkan senyawa itu senyawa yang larut dalam etanol, maka kita melakukan ekstraksi menggunakan pelarut etanol, ya, sehingga yang kita tarik atau yang kita ambil adalah senyawa yang nantinya akan larut dalam etanol. Begitu seterusnya. Kalau mau yang non polar, berarti kita menggunakan pelarut-pelarut yang non polar, contohnya heksan. Nah, pada metode isolasi ini kita menggunakan metode ekstraksi cair-cair, ya, khususnya dengan karena kelebihannya adalah rendemen lebih banyak dibandingkan kolom, kemudian di industri aplikasinya lebih mudah. Hanya permasalahannya adalah solvent ini pelarut yang optimal, ya, kelemahannya di situ. Nah, salah satu sifat steroid, ya, di sini penggolongannya senyawa sterol yang larut dalam solvent organik non polar, contohnya metanol, etanol, kloroform, heksan, benzen, toluen, ya. Kemudian ada juga senyawa steroid glikosida yang larut dalam air, ya. Dia akan larut dalam metanol, kemudian sedikit larut dalam etanol, dan pasti dia akan larut dalam air, ya. Jadi metode yang bisa digunakan adalah metode pertama adalah metode ekstraksi. Kemudian setelah ekstraksi dia dipartisi, ya, atau nanti masuk ke fraksinasi menggunakan beberapa pelarut tambahan. Setelah itu masuk ke kromatografi kolom. Nah, untuk metode ini akan kita jelaskan secara detail itu di farmakognosi 2, ya. Mungkin ini sebagai pengantar teman-teman saja bahwa ada metode-metode yang digunakan untuk melakukan isolasi suatu senyawa, ya, kromatografi kolom. Kemudian ada identifikasinya menggunakan KLT. KLT ini juga kemarin di perkuliahan sebelumnya sempat banyak ditanyakan bahwa KLT ini adalah kromatografi lapis tipis, salah satu metode identifikasi yang digunakan di identifikasi senyawa dengan prinsip kerjanya kelarutan ataupun kelarutan senyawa terhadap fase diam dan fase gerak, ya, sehingga teman-teman bisa perhatikan di sini ada totolan ini. Nah, ini adalah ada interaksi antara fase gerak dan fase diam. Fase diamnya adalah plat KLT, biasanya digunakan CF254. Kemudian fase geraknya tergantung. Fase geraknya bisa metanol air, kombinasi dari beberapa solvent, sehingga kemudian ditaruh dalam bejana seperti ini, kemudian dibiarkan nanti fase gerak ini akan merambat naik melewati fase diam sampai atas, sehingga ada senyawa-senyawa yang ikut terbawa fase gerak. Nah, dia akan terpisah seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di sana ada senyawa-senyawa yang terbawa oleh fase gerak. Contohnya seperti itu. Nanti akan saya terangkan secara detail di farmakognosi 2. Nah, kemudian contoh senyawa yang lain yang perlu teman-teman ketahui, ya, di materi steroid ini, contoh identifikasinya setelah di KLT tadi. Nah, KLT ini tidak semua hasil KLT itu terlihat, ya, oleh kasat mata. Makanya KLT tadi itu harus dilihat pada UV,
di bawah sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 atau UV dengan panjang gelombang 366. Seandainya dua-duanya tidak terlihat, maka menggunakan reagen penyemprot. Di sini contohnya adalah vanilin H2SO4, kita semprotkan, oh ternyata dia muncul. Ya, ada beberapa spot ataupun bercak yang berhasil terlihat. Nah, ini bisa kita ketahui. Di sini adalah contoh kontrol positif atau senyawa pembanding. Kemudian di sini senyawa yang kita identifikasi ternyata ada bercak yang sama. Itu menyatakan bahwa sampel tadi mengandung senyawa sesuai dengan senyawa pembanding. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya review di perkuliahan atau di materi steroid, ya. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya review adalah materi glikosida. Nah, materi glikosida ini teman-teman juga kemarin sudah sempat diskusi, ya, di mana glikosida ini tersusun atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian gula atau glikon yang dia merupakan larut air, kemudian bagian yang bukan gula atau yang disebut dengan aglikon, yang mana aglikon ini sifatnya tidak larut air, ya. Jadi glikosida itu ada dua bagian tersebut, ya. Nah, dua bagian tersebut itu dihubungkan oleh ikatan yang berupa jembatan oksigen, yang disebut kalau jembatan oksigen menjadi O-glikosida, kalau jembatan nitrogen menjadi N-glikosida, kalau sulfur S-glikosida, kalau karbon C-glikosida. Jadi yang penting dia ada gugus gula disebut dengan glikon, kemudian dia memiliki aglikon, maka dia adalah glikosida. Ya, jadi senyawa yang strukturnya terdiri dari dua bagian gula dan bagian bukan gula, itu adalah glikosida, ya. Nah, glikosida ini bermacam-macam, ada glikosida flavonoid, ada glikosida alkaloid, ya, ada glikosida dan yang lain-lain, ya. Jadi sangat banyak contohnya, ya. Nah, sebagai contoh, ya, ini ada glikon, kemudian ada unsur oksigen, kemudian ada aglikon. Ini artinya apa? Artinya yang menyatukan antara gugus gula dan gugus bukan gula adalah oksigen, maka disebut dengan O-glikosida. Ya, jembatan oksigen ini sifatnya lemah, kemudian dia tidak stabil, mudah diputus oleh asam, basa, enzim, air, ataupun panas sehingga dia mudah terhidrolisis, ya. Kemudian di sini ada glikosida larut dalam larut kelar, ada sediaan eliksir, ekstrak, encer, tinctur dengan kadar etanol rendah. Kemudian aglikon tidak larut dalam air seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk gugus gulanya umumnya itu beta ataupun D-glukosa, ya, ataupun yang lain adalah ramnosa, digitoxosa, simarosa, dan yang lain. Yang jelas dia adalah gugus gula, ya, atau glukosa, ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, salah satu glukosa itu yang disebut dengan glukosa itu contohnya adalah C6H12O6 yang merupakan karbohidrat, itu merupakan salah satu gugus gula juga, ya. Sedangkan aglikon berbagai macam senyawa organik untuk yang aglikon, bisa itu triterpen, steroid, antrasena, senyawa-senyawa yang mengandung gugus fenol, alkohol, aldehid, keton, dan ekstrak. Nah, sehingga misalkan nih triterpen ini kemudian dia disatukan oleh salah satu jembatan penyambung tadi, kemudian ada gula, maka disebut dengan glikosida triterpen. Kalau dia senyawanya steroid, kemudian disambungkan oleh jembatan, kemudian ada gugus gulanya, maka dia disebut dengan glikosida steroid. Begitu juga seterusnya. Seandainya dia aldehid, kemudian ada jembatan, ada gula, maka disebut dengan glikosida aldehid. Seperti itu, ya. Penamaan saya rasa tidak perlu, bisa teman-teman paham sendiri. Nah, peranan glikosida dalam tanaman itu memiliki manfaat. Salah satunya adalah fungsi pengaturan pertumbuhan, ya. Kemudian yang kedua dia fungsi perlindungan.
Zat-zat yang merugikan metabolisme tanaman menjadi tidak larut atau tidak reaktif. Ya, misalnya HCN menjadi glikosida cyanogen. Kemudian sebagai fungsi kesehatan, kemudian produk antar dalam pembuatan bahan makanan, basis warna untuk menarik serangga pada saat proses penyerbukan. Ya, kalau bagi manusia, contohnya zat-zat terapeutik, untuk pengobatan zat-zat terapeutik, kemudian untuk obat jantung, obat pencahar, untuk lokal iritasi, kemudian sebagai analgetik. Ya, contohnya obat jantung tanaman digitalis, yang biasa familiar atau yang biasa kita temui adalah digitalis folium, kemudian aposinum. Ya, kemudian obat pencahar, ya sena, aloe, rheum. Ya, kemudian untuk analgetik, contoh produknya adalah metil salisilat dari Cloterin dalam Gondopuro. Ya, nah klasifikasi glikosida seperti yang saya sampaikan tadi, glikosida kardioaktif, antrakinol, saponin, isothiocyanat, glikosida flavonol. Jadi tergantung gugus apa yang menjadi atau yang berdampingan dengan gugus gula tadi yang disatukan oleh jembatan tadi. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan yang menurut saya penting juga, biosintesis glikosida. Ya. Biosintesis glikosida ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah pembentukan aglikon dan yang kedua penggabungan gula dan aglikonnya ataupun glikon dan aglikonnya. Ya. Yang pertama pembentukan aglikon. Pembentukan aglikon atau pembentukan senyawa yang tidak larut air itu melalui jalur asam mevalonat ataupun dengan jalur yang lain karena masih banyak lagi. Contoh terpenoid bisa menggunakan jalur mevalonat, kemudian jalur IPP seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yang merupakan prekursor terpenoid. Nah, itu jalur-jalur untuk pembentukan aglikonnya, ya, tergantung aglikon apa. Kalau aglikon alkaloid maka harus kita ketahui jalur pembentukan dari alkaloidnya. Ya, kemudian yang kedua, biosintesis. Proses biosintesis yang kedua adalah penggabungan gula dan aglikonnya. Ya. Nah, adapun proses biosintesisnya itu melewati UTP atau uridin trifosfat ditambah atau ada satu gugus glukosa, ya, dengan bantuan uridyl transferase. Ini adalah enzim sehingga menjadi uridin difosfat glukosa dan hasil sampingnya adalah satu fosfat. Nah, UDPG ini ditambahkan dengan aglikon yang tadi dibentuk dalam proses pembentukan biosintesis glikosida yang pertama, dan dengan bantuan glikosil transferase ini juga salah satu enzim sehingga menghasilkan glikosida dan hasil sampingnya adalah UDP atau uridin difosfat. Nah, di sini terbentuk glikosida. Jadi biosintesis glikosida ada dua. Yang pertama pembentukan aglikon melalui jalur asam mevalonat ataupun dengan jalur yang lain sesuai dengan aglikonnya apa, dan yang kedua adalah penggabungan gugus gula dan aglikonnya lewat jalur uridin trifosfat, kemudian ditambahkan dengan satu glukosa, kemudian dibantu dengan enzim uridyl transferase menghasilkan uridin difosfat glukosa dan menghasilkan satu hasil samping fosfat, dan uridin difosfat glukosa tadi ditambahkan dengan aglikon yang sudah dibentuk, ya, pada proses pembentukan yang pertama dan dibantu dengan enzim glikosil transferase. Nah, ini menghasilkan glikosida dan hasil yang lain adalah uridin difosfat. Ya. Kemudian saya rasa itu hal yang perlu saya tekankan kembali berkaitan dengan materi glikosida ini. Contoh, sebelum kita lanjut, contoh yang paling sering bisa kita temui adalah tadi glikosida jantung, ya, atau glikosida kardio. Ini contohnya adalah digitalis folium, ya. Nah, ini dia. Senyawa glikosida yang aglikonnya berupa steroid yang punya aktivitas kuat dan spesifik terhadap otot jantung. Sumbernya ada di mana? Ada di digitalis
Volume, Digitalis Volume ini sudah terkenal sekali bahwa dia merupakan salah satu tanaman yang memiliki senyawa glikosida jantung, ya. Dia masuk dalam golongan famili Scrofulariaceae, ya. Kemudian yang ada di dalamnya adalah digitoxin, citaloksin, digoxigenoin, dan digitinagenin. Yang atau isolat yang sudah terbukti adalah digoxin, kemudian digitoxin itu terbukti sebagai obat jantung. Mungkin itu dari materi glikosida. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi saponin. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah saponin ini merupakan glikosida masuk dalam senyawa glikosida, ya. Adapun sifat dan ciri-ciri saponin itu membentuk buih bila dikocok dengan air. Kenapa? Karena senyawa saponin ini dia tersusun atas glikon dan juga aglikon atau sapogenin tadi, yang dia bisa menurunkan tekanan permukaan, sehingga ketika dia dikocok dia akan menghasilkan buih, ya. Kemudian sifat yang kedua, dia berasa pahit, ya. Kemudian dapat menghemolisis darah, ya, atau merusak, ya, darah. Kemudian larut dalam air sifatnya, kemudian larut dalam metanol dan tidak larut dalam ether, ya. Jadi semua saponin itu sifatnya larut dalam air, metanol, dan tidak larut dalam ether. Kemudian toksik terhadap ikan, ya, namanya diturunkan dari kemampuannya membentuk busa, ya, yang stabil dalam larutan berair. Jadi saponin ini dalam identifikasinya itu ketika dikocok, apabila terbentuk buih, ditunggu sampai dengan 3-5 detik, kemudian buihnya masih tetap, maka dia mengandung saponin, ya. Nah, ini contoh glikosida. Nah, grup yang saponin ini yang sedang kita pelajari. Nah, seperti yang senyawa-senyawa sebelumnya, bahwa setiap metabolit sekunder pasti memiliki jalur biosintesisnya masing-masing, ya. Nah, sedangkan yang biosintesis saponin ini masih sedikit yang diketahui tentang enzim dan jalur biokimia yang terlibat dalam biosintesis saponin pada tingkat molekuler. Akan tetapi, saponin triterpenoid disintesis dari asam mevalonat melalui jalur isoprenoid, ya, untuk yang saponin triterpenoid. Nah, contohnya ini. Nah, lanjutnya sebentar. Nah, kegunaan saponin, ya. Saponin yang kita ketahui tadi memiliki gugus glikon dan juga aglikon atau sapogenin tadi, ya. Dia merupakan bahan baku sintesis hormon steroid, ya. Kemudian sebagai obat diuretik juga bisa, kemudian ekspektoran juga bisa, ya. Sebagai tonikum juga bisa, penambah meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian bahan pencuci dan pengemulsi, ya. Kemudian sebagai minuman, sebagai antiinflamasi, anti kolesterol, berpengaruh terhadap sistem reproduksi, ya, terutama yang menghasilkan senyawa-senyawa saponin yang golongan steroid, ya, atau terpen, ya. Kemudian pengaruh terhadap fungsi syaraf, misal ginseng, bersifat neurotropik dan neuroprotektif, kemudian sebagai anti jamur dan anti diabetik. Nah, sama seperti halnya senyawa-senyawa yang lain, saponin ini perlu kita isolasi atau kita pisahkan dari senyawa-senyawa yang lain. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa strategi untuk isolasi saponin. Secara umum, ekstraksi diawali dengan enheksan untuk menurunkan senyawa-senyawa yang nonpolar. Kemudian hasil dari rendemennya itu dilanjutkan dengan pelarut etanol dan metanol, kemudian diekstrak yang dihasilkan di KLT dengan berbagai variasi eluent, ya, sampai kemudian dipilih fase gerak yang mampu memisahkan noda dengan baik, ya, dengan penampakan noda atau
reaksi tampak LB ini Lieberman Burchard akan diketahui adanya saponin dengan warna bercak ungu lemah sampai dengan merah ungu. Ya. Ekstrak etanol itu di kromatografi kolom dengan fase gerak yang sama dengan hasil KLT. Ya. Kemudian dipantau dengan KLT dan pengembangan yang sama, penambahan udah asam sulfat 50% dalam metanol. Ya. Kemudian pola kromatogram juga disatukan. Fraksi yang diduga saponin dilakukan kromatografi biparti, noda disemprot dengan Lieberman Burchard, noda yang terdeteksi saponin kemudian dikerok. Ini cara isolasinya. Ya. Adapun untuk identifikasinya yang paling sering kita gunakan adalah misalkan seperti ini, dalam suatu tanaman ingin kita ketahui dia memiliki senyawa saponin atau tidak, harus kita identifikasi. Salah satu caranya dengan yang pertama uji buih. Ya. Misalkan ekstrak sebanyak 0,3 gram dimasukkan tabung reaksi, kemudian ditambah air suling 10 ml, dikocok kuat-kuat selama kurang lebih 30 detik, kemudian tes buih itu dikatakan positif mengandung saponin bila terjadi buih yang stabil selama lebih dari 30 menit dengan tinggi 3 cm di atas permukaan cairan. Ya, jadi syaratnya itu, jadi ekstrak, kemudian kita kasih air, kemudian kita kocok, kemudian kita diamkan selama 30 menit masih terbentuk buih yang tingginya 3 cm, maka dia mengandung saponin. Atau metode identifikasi yang lain dengan reaksi warna, ya, dengan menggunakan reaksi Lieberman Burchard, ya, atau menggunakan reaksi Salkowski. Ya, di sini akan ketika ditambahkan dengan uji ataupun reaksi Lieberman Burchard ini akan menghasilkan warna hijau biru. Ya. Itu menunjukkan saponin steroid. Kalau warnanya merah ungu menunjukkan triterpen steroid. Warna kuning muda menunjukkan adanya saponin yang jenuh. Ya. Kemudian uji Salkowski itu akan menghasilkan cincin warna merah. Ya. Jadi proses identifikasinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya review sedikit mengenai materi dari saponin. Kemudian yang terakhir yaitu materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, yaitu senyawa fenolik. Nah, harusnya senyawa fenolik itu memang kita taruh di awal-awal. Kenapa? Karena senyawa fenolik ini merupakan senyawa yang general atau yang umum, ya. Makanya di sini ada contohnya senyawa fenol sederhana, kemudian anthraquinone, kumarin, lignan, flavonoid, antosian, tannin, dan stilbens. Ya. Jadi fenolik ini merupakan senyawa yang umum. Jadi flavonoid itu juga masuk dalam golongan senyawa fenolik, kemudian antosian juga masuk ke dalam senyawa fenolik, kumarin juga masuk dalam senyawa fenolik. Kenapa? Karena senyawa fenolik ini memiliki ciri-ciri dia memiliki gugus fenol. Ya, gugus fenol itu apa? Gugus fenol itu adalah salah satu cincin benzin, kemudian dia mengandung gugus karboksil. Ya. Nah, contohnya ini ada gugus benzin, kemudian dia, dia memiliki gugus fenol, ya, berupa benzin ini dan mengikat oksigen. Ya. Jadi semua senyawa-senyawa fenolik sebagian besar pasti memiliki ciri-ciri itu. Ya, contohnya ini adalah kumarin. Ya, kandungan dari tanaman tongkapen ini dia mengandung 1-3 senyawa kumarin. Nah, kegunaannya dia untuk parfum biasanya. Ya. Kemudian kita lihat contoh senyawa fenolik yang lain. Ya. Nah, senyawa fenolik yang lain. Ya, contohnya adalah pedopilotoksin. Ya, di sini ada gugus fenolnya. Di mana? Nah, di sini. Ya. Benzin, kemudian dia mengikat oksigen ataupun gugus kalau ini dia gugus metoksi. Ya. Ada juga senyawa fenolik yang lain
ini gugus fenoliknya, dia memiliki satu benzin kemudian mengikat gugus OH. Nah, ini adalah struktur dasar dari fenolik. Jadi semua senyawa yang memiliki benzin kemudian berikatan dengan OH, ya itu disebut dengan fenolik. Entah itu dia golongan alkaloid, flavonoid, kemudian alkaloid tidak termasuk ya karena dia mempunyai gugus N, flavonoid, kemudian kumarin, kemudian antosian, ya itu masuk dalam golongan fenolik. Nah, baik, sudah saya review beberapa pertemuan yang sudah sebelumnya sesuai dengan pengantar di depan tadi bahwa saya akan mereview ini kurang lebih 30 menit dan kemudian sisanya akan ada kuis atau sebagai salah satu dasar uji coba agar teman-teman bisa belajar dan mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian akhir semester nanti ya. Nah, ini sudah saya siapkan kuis perkuliahan farmakognosi. Adapun aturan mainnya adalah silahkan teman-teman mengerjakan soal-soal di bawah ini, kemudian setelah dikerjakan silahkan teman-teman dikumpulkan melalui email atas nama saya mahfurispa@gmail.com. Paling lambat, karena ini jam 9.10, maka saya kasih waktu paling lambat pengumpulan jam 12.00. Jadi silahkan teman-teman cermati untuk kuis perkuliahan farmakognosi 1 ini. Jadi setelah slide ini ya akan saya bacakan beberapa pertanyaan dan silahkan slide ini silahkan teman-teman mengerjakan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya bacakan. Setelah selesai silahkan di email atau dikirimkan ke email saya mahfur.ispa@gmail.com. Paling lambat pengumpulan jam 12 siang ya, hari ini jam 12 siang ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang sudah melakukan resensi di kolom komentar nanti mengumpulkan tugas ke email mahfur.ispa@gmail.com. Nah, adapun soal dari kuis yang akan teman-teman kerjakan adalah sebagai berikut ya. Materi terpenoid ya, ada 4 soal yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, di mana teman-teman atau di mana saudara bisa menemukan senyawa terpenoid. Kemudian yang kedua, sebutkan beberapa ciri-ciri senyawa terpenoid minimal 3. Soal nomor 3, berikan beberapa contoh senyawa terpenoid minimal 5. Soal yang terakhir di materi terpenoid ini ya, nomor 4, apa yang saudara ketahui tentang isopren? Kemudian jelaskan ya. Jadi ada 4 soal di materi terpenoid, silahkan teman-teman kerjakan. Kemudian di materi steroid di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, berikan beberapa contoh senyawa steroid minimal 5. Kemudian yang kedua, sebutkan sumber steroid yang tersedia di alam. Kemudian soal yang terakhir, metode apa saja yang bisa digunakan untuk mendapatkan senyawa steroid, atau metode isolasi apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan senyawa steroid. Kemudian pada materi yang ketiga yaitu materi glikosida ya, ada 4 soal yang harus teman-teman kerjakan. Soal nomor 1, apa yang saudara ketahui tentang glikosida? Yang kedua, apa perbedaan antara glikon dan aglikon? Yang ketiga, apa manfaat glikosida bagi tumbuhan itu sendiri? Dan yang terakhir, bagaimana cara biosintesis glikosida itu sendiri?
Materi yang keempat, saponin. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan ciri dan sifat saponin, minimal 5. Yang kedua, apa kegunaan saponin itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara isolasi saponin. Dan yang keempat, bagaimana cara mengidentifikasi suatu sampel terdapat saponin. Kemudian yang terakhir, materi senyawa fenolik. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri senyawa fenolik. Kemudian yang kedua, senyawa apakah yang ada dalam gambar berikut ini? Ya, bisa teman-teman lihat dalam slide. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda ketahui dari manfaat senyawa tersebut? Jadi apa manfaat dari senyawa nomor 2 ini? Ya. Ya. Jadi itu ya soal yang harus teman-teman kerjakan. Silahkan teman-teman kerjakan secara individu. Jangan lupa diberi keterangan nama, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian kelas apa. Setelah itu silahkan di email ke email mahfur.iswa@gmail.com, paling lambat pengumpulan jam 12 siang. Baik, kita sudah masuk ke bagian akhir dari perkuliahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Karena kita ada keterbatasan kuliah secara daring, adapun kalau misalkan teman-teman masih ada permasalahan yang masih belum dipahami secara detail, bisa langsung menghubungi saya baik melalui WA ataupun melalui telepon ataupun melalui email. Ya. Baik, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali, silahkan teman-teman subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa silahkan isi kolom komentar sebagai bukti presensi kehadiran teman-teman masuk di kuliah Farmakomisi 1. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.